Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita semuanya, khatib yang berbicara dan berdiri di sini dan semua hadirin sidang Jumat yang berbahagia, yang kita semua insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita semuanya sama-sama berusaha untuk tetap bertakwa kepada Allah dalam hidup ini. Ingat, harus selalu kita ingat bahwa tujuan kita dihidupkan oleh Allah di muka bumi ini adalah hanya untuk beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, beramal soleh dengan sebaik-baik amalan, dengan amalan yang sebanyak-banyaknya dan seikhlas-ikhlasnya. Sebagaimana Allah nyatakan dalam surat Tabarok atau surat Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal maut, dia Allah yang maha baik, yang di tangan dia segala kekuasaan, yang dia maha kuasa atas segala sesuatu. Allah berbicara, Allah berkalam, alladzi khalaqal maut, dialah yang telah menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian semuanya, wahai manusia. Ayyukum, siapa di antara kalian semuanya ini yang ahsanu amala, yang paling ikhlas amalannya, paling baik amalannya. Jadi kita hidup ini, diberi kehidupan ini oleh Allah. Saudara sekalian sidang Jumat yang berbahagia, hanya untuk beramal soleh, beriman dan beramal soleh.
atau singkat kata mengabdi kepada Allah. Mengabdi kepada Allah, menyembah kepada Allah adalah meyakini bahwa Allah itu ada. Dan semua yang Allah firmankan dalam Al-Quran itu adalah benar-benar firman Tuhan, benar-benar firman Allah, kalamullah, bukan omongan manusia, bukan omongan Nabi Muhammad SAW. Itulah tujuan kita hidup, beribadah, dan sambil beribadah dan dengan beribadah kita terus berusaha untuk bertakwa kepada Allah. Atau bertakwa kepada Allah itu adalah bagian yang utama dari ibadah kita kepada Allah. Dengan pertama kali kita mengikrarkan diri kita sebagai muslim dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika seseorang di antara manusia ini mengucapkan 2 kalimat syahadat, di saat itu dia berubah dari yang semula kafir, semula musyrik dan sebagainya, lalu menjadi orang muslim. Sedikit demi sedikit dia harus menjalani aturan Islam, harus menjalani ajaran Islam. Yang oleh Allah ajaran Islam itu sudah disimpulkan, sudah dibuat oleh Allah dalam sebuah kitab, dalam sebuah buku. Kitab yang namanya Al-Quran yang Allah firmankan tadi di awal khutbah ini disampaikan, Dzalikal kitabul la raiba fih. Setelah Allah membuka surat Al-Baqarah dengan alif lam mim, di ayat yang kedua Allah menyatakan Dzalikal kitabul la raiba fihi. Itulah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada keraguan bahwa dia benar-benar kalam Allah, firman Tuhan, dan tidak ada keraguan bahwa dia benar-benar turun dari Allah, dan isinya pun tidak ada yang meragukan, tidak ada yang bisa diragukan, semuanya benar adanya. Kebenaran dalam Al-Qur'an itu bersifat absolut. Tidak sedikit, tidak 99,9%. Absolut kebenaran dalam Al-Quran itu. Tidak terbantahkan. Kemudian Allah menyatakan Al-Quran itu hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi saudara, kita hidup beribadah kepada Allah dengan berpedoman memakai petunjuk yang bernama Al-Quran. Itu tujuan kita hidup. Dan bertakwa kepada Allah adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Di mana kita dapatkan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah? Tidak ada selain di dalam Al-Quran. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita semua yang mengaku muslim ini harus mempelajari Al-Quran. Harus bisa membaca Al-Quran dan mengetahui isinya menurut kemampuannya masing-masing. Yang kata Allah, Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, hudal lil muttaqin. Yang menurut Ibnu Mas'ud, kata-kata hudal lil muttaqin, kata sahabat Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan firman Allah hudal lil muttaqin itu maksudnya Al-Quran itu hudan, petunjuk, lil muttaqin, yakni nurun lil muttaqin wahumul mu'minun. Itu kata Ibnu Mas'ud, kata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Al-Quran itu ibarat cahaya bagi orang-orang yang bertakwa, yang berjalan dalam kegelapan pun dia akan bisa melihat karena dia punya cahaya. Cahaya kehidupan dia adalah Al-Quran. Dan orang-orang yang bertakwa itu kata Ibnu Mas'ud, wahumul mu'minun, dan merekalah orang-orang yang beriman. Ketika seseorang di antara manusia sudah masuk Islam, menyatakan diri sebagai muslim, dia belum tentu beriman. Seorang muslim belum tentu beriman. Tapi kalau orang yang beriman pasti seorang muslim. Kalau ada orang mengaku beriman pada dia bukan orang muslim, itu bukan orang yang beriman. Jadi dari kita mulai menjadi muslim, kita berusaha dengan iman yang ada dalam hati kita pupuk, kita pelihara. Kita pelihara dengan apa? Dengan banyak membaca ayat-ayat Allah. Datang ayat Allah, kita yakini kebenarannya, kita laksanakan ajarannya. Ada perintah Allah, kita laksanakan. Ada larangan Allah, kita tinggalkan. Itu cara memelihara iman yang ada dalam hati kita. Kita pupuk iman kita agar tetap hidup subur. Ya, sebagaimana kita memelihara kebun-kebun sawit kita. Kalau kita memelihara kebun sawit, kita rajin sekali. Datang ke kebun sana, walaupun jauh kita datangi seminggu sekali. Tinggal di sana kalau perlu seminggu. Tapi apakah antum sudah berbuat seperti itu kepada Al-Quran? Sudahkah saudara memperhatikan Al-Quran? Sebagaimana memperhatikan kebun-kebun sawit antum, kebun-kebun sawit Anda, atau perusahaan Anda, atau pekerjaan Anda, atau harta Anda, atau jabatan Anda. Apakah saudara memperhatikan Al-Quran seperti itu?
Kalau belum, berarti kita belum beriman, berarti kita belum bertakwa. Maka dari saudara sekalian, ayo kita semuanya berusaha menjadi orang yang bertakwa dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Orang-orang yang bertakwa, kalau dari para sahabat macam-macam penjelasannya, tapi dari Allah sendiri, Allah menjelaskan mereka orang-orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang tidak kelihatan. Mereka beriman Allah itu ghaib, mereka percaya bahwa Allah itu ada. Surga neraka itu gaib, tapi mereka percaya bahwa surga neraka itu ada. Malaikat itu gaib, tapi mereka percaya bahwa malaikat itu ada. Kitab-kitab Allah, Al-Quran ini pun gaib, tapi mereka percaya bahwa Al-Quran itu benar-benar kalam Allah, benar-benar berasal dari catatan Allah yang ada di Lauhul Mahfudz sana. Begitu seterusnya. Dan percaya kepada adanya mizan, timbangan amal, percaya kepada adanya sirat, jalan yang akan kita tempuh, yang terjurai, yang jalan itu membentang di antara tepi jurang neraka sana. Kalau kita lolos dari sirat itu tadi, maka kita akan sampai ke surga. Kalau gagal melewati sirat, naudzubillah min dzalik, orang yang gagal tadi akan masuk ke dalam neraka. Saudara sekalian, tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa selamat dari neraka kecuali dengan bertakwa kepada Allah. Nah, orang yang bertakwa selain ciri-cirinya mereka yu'minuna bil ghaib, juga yang kedua wa yuqimunas shalah, dan mereka menegakkan salat. Saudara, dalam Al-Qur'an Allah tidak mengatakan dan mereka mengerjakan salat, tidak pakai kata-kata wa yaf'alunas shalah atau atau apa yang lainnya itu wa ya'malunas shalah dan sebagainya, tapi Allah menggunakan kata-kata wa yuqimunas shalah, menegakkan salat. Yang dimaksud dengan menegakkan sholat adalah mengerjakan sholat mulai saat dia bisa sholat, terus dengan menjaga syarat-syarat sholat, dengan menjaga rukun-rukun sholat, dengan menjaga wajib-wajibnya sholat, dengan menjaga sunnah-sunnahnya sholat, dengan menjaga waktu-waktunya sholat, dengan menjaga bacaan-bacaan sholatnya, dengan menjaga kehusuannya, dengan menjaga tumakninahnya, ruku dan sujudnya, dan semuanya dijaga, ditegakkan dengan benar. Wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Sifat yang ketiga orang yang bertakwa adalah wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka menginfakkan. Maksudnya orang yang bertakwa haruslah orang yang mau menginfakkan sebagian dari apa yang Allah sudah berikan, sudah rezekikan kepada mereka. Kalau orang kaya maka wajib mengeluarkan zakat. Kalau tidak kaya maka wajib membayar, wajib bersodakoh. Sodakoh itu wajib bagi orang kaya dan miskin. Tapi zakat hanya wajib bagi orang kaya saja. Bagi kita yang miskin pun tetap disuruh oleh Allah untuk sodakoh semampunya. Kata Nabi Muhammad SAW, Ittaqun nar, jagalah diri kamu dari neraka, walau bisikin minat tamroh, walaupun hanya dengan bersedekah separuh dari biji kurma. Seandainya Anda dalam hidup ini, kalau dulu di zaman Nabi makanannya adalah kurma, kalau kita di sini sepiring nasi. Kalau kita hanya punya sepiring nasi untuk kita makan atau satu biji kurma, kata Rasulullah, kamu cuma punya satu biji kurma untuk kamu makan sehari-hari, jangan kamu makan semuanya, belah dua, separuh kamu makan, separuh kamu sedekahkan orang yang tidak punya makanan sama sekali. Itu cara menjaga diri kamu dari api neraka. Ittaqun nar walau bisikin minat tamroh. Jagalah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan bersedekah separuh dari biji kurma tadi, dari satu kurma tadi. Itu manfaat sedekah. Kemudian Allah menyatakan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang bertakwa adalah orang yang beriman membenarkan kepada apa yang telah diturunkan kepada engkau Muhammad, yaitu Al-Qur'an ini. Kemudian wama unzila min qablika, dan beriman juga kepada apa saja kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, yaitu beriman kepada Taurat, beriman kepada Zabur, beriman kepada Taurat, beriman kepada Injil. Itu orang yang bertakwa selain beriman kepada Al-Qur'an. Kemudian yang terakhir wabil akhirati hum yuqinun, dan kepada akhirat mereka yakin. Saudara, apakah kita sudah yakin kepada akhirat? Jangan dijawab sekarang. Saudara silakan renungkan dalam hati saudara sendiri. Orang yang yakin kepada akhirat itu tidak berani berbuat dosa sama sekali. Padahal kita semuanya pasti setiap hari masih berbuat dosa, walaupun cuma dosa kecil. Orang yang yakin kepada akhirat tidak berani mengambil hak milik orang lain, walaupun cuma sedikit.
cuma sedikit pun dia tidak mau ambil, apalagi banyak, apalagi besar. Nah, sementara saudara sekalian kita lihat di negara kita ini, orang yang kaya makin kaya. Pejabat berlomba-lomba menjadi pejabat hanya untuk menjadi orang kaya. Itu tujuannya. Sedangkan Islam tidak pernah mengajarkan yang seperti itu. Saudara sekalian, kita jangan ikut-ikutan kebanyakan orang. Ikutilah Allah dengan mengikuti Al-Quran. Ikutilah Rasulullah SAW dengan mengikuti ajaran beliau dalam hadis-hadis beliau. Nanti pelan-pelan tapi pasti kita akan tergolong atau digolongkan oleh Allah ke dalam golongan hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Kalau kita yakin kepada akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'd ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara sekalian, tadi diterangkan di khutbah yang pertama bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang yakin kepada akhirat. Marilah kita berusaha melatih diri kita yakin kepada akhirat. Dalam keadaan sendiri atau di hadapan orang banyak, kita tidak berani berbuat dosa. Kita tidak berani mencuri, mengambil yang bukan milik kita walaupun tidak ada yang melihat siapapun. Karena walaupun tidak ada yang melihat, Allah melihat kita. Jangan sampai kita menjadi manusia seperti yang disebut oleh Allah di dalam sebuah ayat dalam surat yang sering dibaca oleh para imam-imam di seluruh kota Sampit ini, bahkan di seluruh Kalselteng yang saya pernah datang sholat berjamaah di sholat subuh. Mereka di setiap hari Jumat membaca ayat dalam salah satu ayat yang ada dalam sebuah surat, yaitu surat As-Sajdah, di ayat yang ke-12 di mana Allah Ta'ala menyatakan, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Kata Allah, walau taro, dan andai kata engkau Muhammad bisa melihat, ketika nanti al-mujrimuna, orang-orang yang berdosa itu Muhammad, orang-orang yang tidak pernah sholat, yang tidak pernah ngaji, tidak mau sholat, tidak mau ngaji, mereka semua orang yang berdosa sampai mati tidak mau sholat, sampai mati tidak mau ngaji, dan orang-orang yang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang fasik, orang zalim, semua nanti Muhammad, ketika kamu bisa melihat mereka, ketika nanti mereka nakisu ru'usihim, menundukkan kepala-kepala mereka inda rabbihim, di hadapan Allah Tuhan mereka. Di hadapan Allah, ketika sudah ada di depan Allah, mereka akan mengatakan, Rabbana absorna, wahai Tuhan kami sekarang sudah melihat bahwa Al-Quran itu benar adanya, bahwa Muhammad dengan ajaran itu benar adanya. Rabbana absorna wasami'na, kami juga sudah mendengar ya Allah bahwa kebenaran yang ada dalam Al-Quran itu benar-benar nyata. Sekarang kami baru melihat dan mendengar. Farji'na, maka kembalikanlah kami ke dunia ya Allah. Jadi mereka minta dikembalikan ke dunia, padahal dunia sudah hancur lebur, gak mungkin dikembalikan ke dunia. Untuk apa mereka dikembalikan ke dunia? Mereka mengatakan, farji'na na'mal solihan, kembalikanlah kami ke dunia, na'mal solihan, kami akan beramal soleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami sekarang adalah orang-orang yang yakin. Jadi saudara, orang-orang berdosa ini, orang-orang kafir, musyrik, munafik, zindik dan sebagainya, itu nanti di hadapan Allah akan menyesal, kepingin dikembalikan hidup ke dunia lagi hanya untuk beramal soleh, hanya untuk sholat, untuk mengaji, untuk bersedekah, untuk haji, untuk umroh dan sebagainya. Kepingin beramal soleh, tapi tidak mungkin lagi itu dilakukan. Nah, kata itu sekalian, mumpung itu semua belum datang, kita masih hidup, masih segar bugar, ayo kita semuanya tetap menjaga iman kita. Ayo kita semua tetap beramal soleh yang ikhlas karena Allah, bukan karena cari muka, bukan karena cari pujian, bukan karena cari pencitraan dan sebagainya. Kita ikhlas karena Allah, lakukan semuanya ibadah kita ini.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.